Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Parmesianum. Saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi yang ada di industri farmasi serta di apotek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Kerasiswanto. Saya dari kelas 10C ingin menjelaskan alur produksi bahan obat sediaan padat dalam industri farmasi. Perkenalkan, nama saya Siti Askia Zahra. Saya akan menjelaskan tentang instalasi rumah sakit dan skema atau bagan tahapan dalam perencanaan produk di industri farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahman. Saya akan menjelaskan tentang rantai pasok dalam industri farmasi. Struktur organisasi yang ada di industri farmasi, yang pertama ada CEO. Tugas umumnya adalah mengelola keseluruhan operasional perusahaan, membuat keputusan strategis, dan mewakili perusahaan di hadapan pemangku kepentingan. Yang kedua ada R&D atau penelitian dan pengembangan. Tugas umumnya adalah mengembangkan produk baru, melakukan riset untuk menemukan senyawa aktif, dan menguji efektivitas obat. Yang ketiga adalah Quality Control atau QC. Tugas umumnya adalah memastikan produk memenuhi standar kualitas, melakukan pengujian produk jadi dan bahan baku. Yang keempat adalah QA. Tugas umumnya adalah menjamin sistem manajemen mutu di seluruh proses produksi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Yang kelima ada produksi. Tugas umumnya adalah memproduksi obat sesuai dengan standar operasional dan kualitas, serta mengelola sumber daya produksi. Yang keenam ada regulatory affairs atau kepatuhan regulasi. Tugas umumnya adalah mengelola semua aspek yang berkaitan dengan regulasi, termasuk pengajuan izin edar dan komunikasi dengan BPOM. Yang ketujuh ada pemasaran dan penjualan. Tugas umumnya adalah mengembangkan strategi pemasaran, menjalin hubungan dengan pelanggan dan distributor, serta mencapai target penjualan. Yang ke-8 adalah supply chain atau rantai pasok. Tugas umumnya adalah mengelola logistik, pengadaan bahan baku, dan distribusi produk. Yang ke-9 ada sumber daya manusia. Tugas umumnya adalah mengelola rekrutmen, pelatihan, dan kesejahteraan karyawan. Yang ke-10 ada keuangan. Tugas umumnya mengelola keuangan perusahaan, membuat laporan keuangan, dan mengawasi anggaran. Struktur organisasi yang ada di apotek, yang pertama adalah pemilik atau apoteker penanggung jawab. Tugas umumnya adalah mengawasi seluruh operasional apotek, memberikan konsultasi kepada pasien, dan bertanggung jawab terhadap kepatuhan regulasi. Yang kedua adalah apoteker. Tugas umumnya adalah memastikan pemberian obat yang aman dan efektif, dan memberikan informasi tentang penggunaan obat kepada pasien. Yang ketiga ada asisten apoteker. Tugas umumnya adalah membantu apoteker dalam melayani pasien, mengelola persediaan obat, dan melakukan tugas administratif. Yang keempat ada staf administrasi. Tugas umumnya adalah mengelola dokumen dan catatan, menjawab telepon, dan menangani keuangan. Yang keenam ada kasir. Tugas umumnya adalah mengelola transaksi penjualan, menerima pembayaran, dan memberikan struk kepada pelanggan. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang instalasi rumah sakit. Yang pertama, ada kepala instalasi farmasi. Tugas umumnya memimpin dan mengelola instalasi farmasi, bertanggung jawab terhadap pengadaan dan distribusi obat di rumah sakit. Yang kedua, ada apoteker. Tugas umumnya menyediakan obat untuk pasien rumah sakit, memberikan saran tentang terapi obat kepada dokter. Yang ketiga, asisten apoteker. Tugas umumnya membantu apoteker dalam pengelolaan obat dan mendukung layanan farmasi klinis. Yang keempat, ada manajemen rantai pasok. Tugas umumnya mengelola persediaan obat, memastikan ketersediaan obat yang dibutuhkan di rumah sakit. Yang kelima, ada quality control atau QC. Tugas umumnya memastikan obat yang digunakan di rumah sakit memenuhi standar kualitas dan keamanan. Yang keenam, ada konsultan farmasi klinis. Tugas umumnya memberikan konsultasi terkait penggunaan obat di berbagai terapi kepada tenaga medis dan pasien. Struktur dan tugas ini dapat bervariasi tergantung pada ukuran dan jenis organisasinya. Itu adalah skema atau bagan dalam perencanaan produk di industri farmasi.
Tahapan perencanaan produk di industri farmasi di Indonesia. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pasar dengan cara melakukan riset kebutuhan obat di pasar lokal. Yang kedua, penelitian dan pengembangan atau R&D dengan cara bekerja sama dengan lembaga penelitian lokal. Yang ketiga, uji klinis atau fase 1 sampai fase 3 dengan cara uji klinis dilakukan dengan izin BPOM. Yang keempat, pendaftaran obat dan persetujuan BPOM dengan cara mengajukan izin edar obat ke BPOM. Yang kelima, produksi skala besar dengan cara mengikuti standar CPOB dan GMP. Yang keenam, quality control atau QC dan quality assurance atau QA dengan cara memastikan kualitas obat. Yang ketujuh, peluncuran produk dan pemasaran dengan cara kampanye pemasaran sesuai aturan BPOM. Yang kedelapan, pemantauan pasca pemasaran dengan cara mengawasi efek samping dan keamanan produk. Proses yang sudah saya sebutkan menjamin keamanan dan efektivitas obat yang beredar di Indonesia. Rantai pasok atau supply chain dalam industri farmasi. Rantai pasok industri farmasi di Indonesia melibatkan beberapa tahap utama. Yang pertama, pengadaan pabrik farmasi mengumpulkan bahan aktif dan ekspres dari pemasok lokal maupun internasional. Kedua, produksi bahan baku diproses di fasilitas produksi untuk menghasilkan obat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPOM. Ketiga, pengemasan. Produk yang telah diproduksi dikemas dengan baik untuk memastikan keamanan dan kualitas selama distribusi. Keempat, distribusi. Produk didistribusikan melalui jaringan distributor dan agen ke berbagai titik penjualan, termasuk apotek dan rumah sakit. Kelima, penjualan dan pemasaran. Produk dipasarkan kepada konsumen dan tenaga kesehatan melalui strategi pemasaran yang efektif. Keenam, pelayanan penjual. Termasuk dalam rantai pasok adalah sistem untuk menangani pengembangan produk dan feedback dari konsumen. Tantangan yang dihadapi dalam rantai pasok ini meliputi regulasi yang ketat, fluktuasi pasokan bahan baku, dan kebutuhan akan inovasi produk. Gambar atau skema industri farmasi di Indonesia. Yang pertama, supplier bahan baku, penyedia bahan baku farmasi baik lokal maupun impor. Yang kedua, produsen farmasi, perusahaan farmasi yang memproduksi obat produk kesehatan. Ketiga, distributor, pihak yang mengedarkan produk farmasi ke berbagai penyedia layanan kesehatan. Keempat, apotek atau rumah sakit, puskesmas, tempat di mana produk farmasi tersedia bagi konsumen. Kelima, konsumen, masyarakat yang menggunakan produk farmasi. Diagram ini menggambarkan alur dari bahan baku hingga ke konsumen. Dalam farmasi, sediaan bahan padat mempunyai arti tersendiri, yaitu sediaan dengan bentuk padat dan tekstur yang kompak. Alur produksi sediaan bahan padat yang pertama yaitu menimbang bahan baku dari suatu obat. Tujuannya untuk mengetahui apa saja komposisi yang akan dibuat. Yang kedua, pencampuran atau mencampur bahan baku untuk menghasilkan campuran yang seragam. Yang ketiga, granulasi basah atau granulasi kering. Proses granulasi untuk menghasilkan partikel yang lebih besar atau granul. Yang keempat, pengeringan. Pengeringan ini untuk menghilangkan kelembapan dari granul untuk memastikan kestabilan komposisi suatu obat. Pengayakan sendiri bertujuan untuk memisahkan granul yang tidak sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Jadi bahan obat yang bentuknya bermacam-macam akan diayak oleh mesin dari industri farmasi tersebut. Yang keenam, pencetakan tablet atau kapsul. Bahan obat yang sudah diproduksi akan melanjutkan tahap untuk pencetakan kapsul atau tablet. Granul dicetak menjadi tablet atau diisi ke dalam kapsul. Yang ketujuh, pelapisan tablet. Jika diperlukan, bahan obat tadi, tablet atau kapsul akan dilapisi oleh bahan aktif. Step ke-8 dari sediaan padat farmasi adalah pengemasan.
bahan obat yang sudah melewati berbagai macam urutan akan dikemas dengan baik oleh suatu pabrik farmasi. Yang ke-9, distribusi, di mana distribusi ini adalah langkah terakhir untuk siap edar di masyarakat. Nah, diagram ini merupakan suatu langkah-langkah utama dalam pembuatan obat sediaan padat, antara kapsul atau tablet. Tentunya di luar itu banyak pengujian, uji klinis ataupun praklinis yang sudah pasti dilewati oleh suatu pabrik obat tersebut sebelum siap diedarkan. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya tentang alur produksi sediaan padat farmasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.